Ini salah-salah menafsirkan kan salah satu penyebab kerusakan umat Islam ini salah dalam menafsir. Ya. Kaum Khawarij itu pun bahayanya salah menafsir, Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul munafiqun fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, dia munafik, dia fasik. Wah, saya dulu waktu di S2 tahun 2001-2002 di Jogja ada harakah besar. Tiba-tiba ulama besarnya pimpinannya ngomong di depan publik di lapangan luas. Saya kan orang syariah hukum Islam. Kemudian dia dengan semangatnya mengatakan, siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir. Siapa berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia munafik. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah maka negara ini negara kafir, negara taghut. Saya kaget saya. Waduh. Ternyata yang ceramah itu pimpinannya insinyur. Waduh, insinyur pula ini enggak ngerti syariat Islam, saya bilang. Bahaya. Sesat kita dibuatnya. Maka negara ini negara kafir. Kemarin ketika Habib Rizik di sidang ditanya apa beda teroris dengan FPI. Nah, menarik ini. Kalau teroris itu merubah dasar negara. Ya, mau dirubahnya dasar negara ini. Dasar negara nggak boleh Pancasila, Islam. Sedangkan dasar negara Madinah apa? Negara Madinah itu undang-undangnya Piagam Madinah. Beda dasar negara dengan dasar beragama. Dasar kita beragama Al-Quran Sunnah. Dasar negara kita Pancasila. Bapak kalau mau sholat jangan lihat Pancasila, nggak ada di situ. Mau nikah jangan lihat Pancasila, nggak ada di situ. Kalau mau sholat, mau nikah, mau puasa, lihat dalil agama. Tapi kalau dalam bernegara, aturan sosial negara, ya Pancasila, undang-undang dasar dipakai. Dan Pancasila itu isinya Al-Quran dan hadis. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'murukum bil adli. Disuruh Allah kita buat adil. Itu kan Al-Quran. Ya. Tidak boleh kita berbuat jalim. Dalam hukum pandangan Allah, yang Islam, yang kafir, yang ulama, yang habib, yang tidak ulama, dalam pandangan hukum Allah sama semua. Harus ditegakkan keadilan. Walaupun kafir tidak boleh kita jalimi. Dakwatul mazlum mustajab walau kana kafiran. Doa orang-orang yang dijalimi dikabulkan Allah walaupun dia kafir. Hati-hati, Pak. Walaupun kita mayoritas Islam, tak boleh kita jalimi orang kafir. Itu hukum Allah. Enggak ada bedanya yang ajam, non Arab dengan Arab. Enggak ada bedanya suku dalam pandangan hukum Allah. Maka ketika Umar bin Khattab, ya, masa Umar bin Khattab, Amr bin As mau melebarkan masjid. Kurang hebat apa itu? Di sebelah masjid ada rumah orang Yahudi, tanahnya kecil. Kami mau lebarin masjid. Nah, bagaimana dengan tanahmu? Kami bayar? Enggak, saya enggak mau dibayar. Ini dari warisan orang tua saya. Saya sudah enak tinggal di sini. Oh, enggak bisa. Masjid ini mau kami lebarin. Terserah, pokoknya harus kami bayar dan kamu digusur. Bayar 2 kali lipat enggak apa-apa. Saya enggak mau. Saya tetap bertahan. Saya sudah nyaman tinggal di sini, kata Yahudi. Digusur sama Amr bin As. Akhirnya Yahudi nangis, lapor ke Umar bin Khattab. Begitu lapor ke Umar bin Khattab, ya, ambil sebuah tulang, digaris, garis lurus pakai pedang, kemudian garis horizontal, kasih nih sama Amr bin As. Yahudi bingung, kok cuman ini? Akhirnya dibawa itu tulang. Begitu dibawa tulang, disampaikan Amr bin As, ini pesan dari Umar bin Khattab. Begitu melihat tulang digaris pedang, Amr bin As getar dia. Ya, kok takut gitu. Yahudinya heran, melihat garis saja udah gemetaran. Apa maksud garis ini? Ya Amr bin As,
Tegakkan keadilan. Jangan mentang-mentang kamu gubernur, jangan mentang-mentang kamu muslim, kamu menjalimi orang-orang Yahudi. Kalau kamu tetap tidak mau menegakkan keadilan berlaku lurus, aku akan penggal lehermu. Sak. Apa enggak merinding, menggeletar Amr bin As? Ya. Maka ini Pak, ini harus dipahami. Ya. Hati-hati, enggak boleh kita menjalimi mentang-mentang kita mayoritas, enggak boleh, tetap enggak boleh kita jalimi orang kafir. Didoakan orang itu kita hancur kita. Dikabulkan Tuhan. Ya. Nah, ini apalagi menjalimi ulama, lebih tidak boleh lagi. Orang kafir aja nggak boleh dijalimi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi hukum tadi ini disalahpahami insinyur tersebut. Dianggapnya negara ini negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Habib Rizik di persidangan cerdas ketika ditanya, negara ini bukan negara kafir, negara ini negara Islam atau negara Islami. Hukum Islam di negara ini ditegakkan. Hukum ibadah mahdoh puasa, ada nggak kita dilarang sholat? Nggak ada, difasilitasi. Hukum keluarga pernikahan, ada undang-undang nikah, warisan, ada, hukum bisa berlaku. Ya. Hukum ibadah mahdoh, haji kan ibadah mahdoh, difasilitasi sama pemerintah. Muamalat kita, ada undang-undang halal, ada ekonomi Islam. Muamalat, ya ada aturannya, diatur sama negara, dibantu. Ya, ibadah mahdoh, muamalat, apalagi munakahat, pernikahan sudah, apalagi itu termasuk muamalat, jual beli. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian jinayat. Jinayat itu hukum pidana. Hukum pidana. Negara ini melarang korupsi enggak? Melarang. Melarang berzina enggak? Menjinahi istri orang lain dilarang, dihukum berat. Ya. Cuma yang beda bentuk hukumannya saja. Beda dikit aja sebenarnya bentuk hukumannya. Kenapa beda bentuk hukumannya? Ya karena nggak ada yang mengusulkannya ke DPR MPR. Coba hukum Islam dihukumkan. Yang korupsi potong tangan. Kalau korupsinya nanti sudah sampai 1 triliun, bunuh, berlebihan. Ya. Bisa kita terapkan begitu, tapi diusulkan ke DPR. Ini di DPR itu Bapak Ibu, waktu saya kemarin beberapa tahun lalu seminar dengan MUI, dengan anggota DPR MPR RI, mereka mengatakan mereka kekurangan ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli syariat Islam. Ya, nggak ngerti mereka. Di negara ini sudah banyak hukum Islam diterapkan, cuma tinggal bentuk hukum pidana. Nah, Profesor Amin Suma mengatakan, salah satu ahli syariat Islam UIN Jakarta, profesor senior, dosen senior, beliau mengatakan hukum syariah Islam ini sebenarnya lebih efektif daripada hukum yang sekarang dan lebih hemat. Kalau orang korupsi, ya di penjara, kapok enggak orang korupsi dengan penjara? Sampai sekarang enggak ada yang kapok, makin banyak koruptornya, ya kan? Coba dipotong tangannya, kapok enggak? Hah? Tes saja. Saudi itu kapok orang dipotong tangan, bunuh, kapok, membunuh takut, korupsi takut, takutlah tangannya hilang. Kemudian kalau dia masuk penjara, nah bayangkan, begitu dia mencuri, koruptor masuk penjara, ya uang negara habis untuk membangun penjara, uang negara habis ngasih makan dia bertahun-tahun di penjara, boros. Kalau hukum Islam efektif, simple, potong tangannya sudah selesai, nggak ada negara dibebani lagi, nggak perlu negara ngasih makan orang-orang jahat, ya kan? Jerah, efek jerahnya kuat, kemudian hemat. Tapi bisa nggak kita usulkan ini? Siapa yang mau umat Islam mengusulkannya ke DPR MPRI? Ya, nyuci pikiran mereka kan? Karena mereka banyak yang nggak paham, banyak yang sekuler kita ini, ya. Hukum bunuh di negara-negara banyak hukum bunuh. Orang kisos dibunuh kecuali dimaafkan keluarganya, ya. Kalau dimaafkan keluarganya boleh diganti dengan diat besar, boleh.
Ya. Ternyata hukum Islam itu efektif. Nah, bisa nggak kita tinggal mengusulkannya? Kalau sudah diokekan DPR MPR RI, sudah selesai, terlaksanalah hukum Islam. Ya. Jadi sebenarnya negara ini tidak menghalangi hukum Islam diterapkan. Jadi kok dibilang negara kafir? Nah, ya orangnya nggak ngerti, karena dia bukan orang syariah yang ngomong, dia insinyur. Nah, itulah makanya hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau ada doktrin-doktrin yang beda, ngeri, lari dari jamaah, itu biasanya doktrinnya sesat. Itulah yang dilakukan Khawarij terhadap Ali. Hai Ali, hukum itu adalah hukum Allah, bukan hukumnya dengan hukum sahabatmu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Wah. Apa hukum terhadap pemberontak Muawiyah? Hukumnya dibunuh kata Allah. Kenapa engkau tidak membunuhnya, memeranginya? Wah, ditanya, diajak berdebat itu Ibnu Abbas. Ya. Apa hukum membunuh orang beriman? Aisyah itu memerangi, berontak kepada Imam Ali. Apa hukumnya? Harusnya Aisyah dibunuh. Wah, begitu Pak. Orang Khawarij ngomong. 13.000 orang Khawarij mengajak Ibnu Abbas debat tafsir Quran. Lalu Ibnu Abbas bilang apa? Wahai sahabat-sahabat, apakah kalian tahu aku lebih dekat kepada Muhammad daripada kalian? Ya. Apakah kalian tahu bahwa aku lebih alim ilmu agama dari kalian? Iya. Ketahuilah katanya. Kenapa Ali tidak membunuh para pemberontak semuanya? Apa hukum membunuh orang beriman? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Membunuh orang beriman balasannya neraka jahanam. Ya karena itulah Ali tidak mau berperang, karena itulah Ali mau berdamai agar tidak banyak orang Islam terbunuh. Karena balasannya neraka jahanam. Terdiam orang Khawarijnya. Ya kan? Kemudian Aisyah, kenapa Aisyah tidak dihukum bunuh? Aisyah itu adalah ibu orang beriman. Apa hukum membunuh ibu orang beriman? Neraka jahanam. Dia ummahatul mukmin, dia terfitnah. Karena itulah Aisyah itu tidak dibunuh dan dibebaskan. Wah, jadi orang Khawarij ini memakai satu ayat, membuang ayat lain. Itu kebiasaan orang Khawarij gitu. Pemahamannya cetek. Ya. Satu ayat dipakai, sebagian dibuang. Sor sendiri dia. Akhirnya itulah. Dari 13.000 itu maka sekitar 4.000 tobat kembali kepada memihak Ali. Tapi yang selainnya mungkin gak dengar, tetap bertahan dengan Khawarijnya. Ribuan Pak orang Khawarij itu di masa Nabi. Dan akhirnya orang Khawarij inilah nanti yang membunuh Imam Ali. Rajin salat, rajin baca Quran, hafal Quran, tapi pemahamannya terhadap Quran yang tidak benar. Ya. Pemahamannya yang ekstrim terhadap Quran tidak benar, nggak ngerti dia menafsirkan ayat Quran. Itu terjadi masa Nabi. Nah, inilah makanya kita harus memahami Al-Quran ini dengan cara yang baik dan benar, ya.